Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirenda Salitri dari jurusan Sejarah Angkatan 2019 akan mencoba menjelaskan tentang proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara ataupun di Indonesia. Belum membahas tentang pengaruh masuknya Hindu ke Nusantara, ada baiknya kita membahas tentang hubungan antara Nusantara dan India. Hubungan antara Nusantara dan India itu dijelaskan oleh beberapa ahli dan beberapa kitab. Salah satunya adalah Vanler. Vanler mengatakan bahwa hubungan perdagangan Nusantara di Asia Barat itu diawali dengan hubungan perdagangan antara India dan Cina. Jadi, sebelum melakukan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di Asia Barat ataupun di Asia Tenggara, Nusantara telah lebih dulu melakukan hubungan perdagangan di negara India. Selanjutnya dalam kitab Jataka menyebutkan adanya kata Swarna Bumi yang berarti Pulau Sumatera, yaitu pulau yang dianggap pulau emas. Selanjutnya di kitab Ramayana juga disebutkan ada sebuah kata yang berbunyi Yawadipa, yaitu Pulau Jawa, dan Swarnadipa, yaitu Pulau Sumatera. Dengan adanya penyebutan ataupun sebutan kata ataupun kata yang menunjukkan wilayah di Nusantara, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Nusantara dan India. Selain kitab Jataka dan Ramayana, hubungan antara Nusantara dan India itu dijelaskan dalam Mahanidesa, yaitu sebuah sastra lisan India, di mana Levi menyebutkan bahwa dalam sastra lisan Mahanidesa itu mengatakan adanya ilmu pengetahuan yang berkembang di daerah timur, tepatnya pada abad ketiga Masehi. Selain itu juga ada sebuah catatan yang ditulis oleh nahkoda Yunani Mesir yang berisi tentang catatannya ketika melakukan pelayaran di Samudra India, yaitu ketika melewati Asia Barat. Whitley juga menegaskan bahwa apa yang ada di Periplus Tes Eratosthenes Thalassius, yaitu sebuah catatan yang tadi saya sebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Nusantara dan India itu sudah berlaku sejak di awal abad kedua Masehi. Dalam membahas pengaruh Hindu atau pengaruh kebudayaan India ke Nusantara, untuk mengetahuinya kita dapat mengelompokkannya menjadi 3 teori atau 3 kelompok besar teori, yaitu yang pertama di mana Nusantara itu aktif menerima kebudayaan dari India, dan yang kedua Nusantara pasif menerima kebudayaan India, dan yang ketiga adalah antara Nusantara dan India itu sama-sama aktif memberikan pengaruh dalam kebudayaan. Sebelum mempelajarinya lebih lanjut, ada baiknya kita itu mengenal bahwa di India yang merupakan cikal bakal dari agama Hindu memiliki beberapa sistem kasta, yaitu yang pertama adalah sistem kasta Brahmana, selanjutnya Ksatria, yang ketiga Waisya, dan yang keempat adalah Sudra. Dengan adanya keempat kasta sistem kasta yang ada di India, hal ini juga mempengaruhi beberapa teori ataupun nama teori yang ada yang menyebutkan tentang awal masuknya Hindu ataupun kebudayaan India ataupun agama India ke Nusantara. Yang pertama yaitu adalah teori Ksatria, di mana teori Ksatria ini disebutkan atau dicetuskan oleh Cornelis Christianberg, yaitu seorang botani Belanda yang mengatakan bahwa ada Jejemens dan Mukherjee, yaitu Ksatria yang ada di India, melakukan penaklukan ke daerah Nusantara dan melakukan perkawinan sehingga mereka dapat membangun sebuah kerajaan. Tetapi pendapat ini itu dianggap lemah karena yang pertama tidak ditemukannya adanya akulturasi kebudayaan, selanjutnya kolonisasi ataupun yang cenderung dengan ksatria, penaklukan itu tidak ada disebutkan di berbagai prasasti. Selanjutnya juga
Kelompok kesatria ataupun kalangan kesatria India ini bukanlah kalangan yang dominan masuk ke Nusantara untuk atau dipercaya dapat melakukan penyebaran agama Hindu itu sendiri. Selanjutnya adalah teori Waisa. Teori Waisa ini dicetuskan oleh N.J. Comte dan dipercaya sebagai teori terkuat yang mengawali masuknya ataupun proses masuknya pengaruh Hindu ke Nusantara. Nah, teori Waisa ini merupakan teori yang menyatakan bahwa pedaganglah yang membawa pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara, yaitu dengan melakukan interaksi perdagangan dan kerjasama serta perkawinan dan bahkan menetap di Nusantara. Tetapi teori ini dianggap lemah karena kaum pedagang hanya dipercaya hanya melakukan interaksi untuk hubungan perdagangan saja, tidak melakukan penyebaran ataupun memberikan pengaruh-pengaruh Hindu kepada Nusantara seperti itu. Ini adalah teori Sudra, yaitu teori kaum lemah. Hal ini dikemukakan oleh Van Weber, di mana di awal Masehi itu terjadi pergolakan di India sehingga banyak masyarakat India itu yang lari hingga sampai ke Nusantara. Tetapi hal ini dianggap juga lemah karena teori Sudra ataupun kalangan orang Sudra ataupun kalangan Jawa itu dianggap tidak mampu menyebarkan agama Hindu ataupun pengaruh Hindu karena mereka saja tidak bisa membaca huruf Sanskerta yang merupakan huruf kitab sucinya, sehingga tidak mungkin mereka dapat menyebarkan ajaran Hindu ataupun pengaruh-pengaruh Hindu seperti itu. Selanjutnya adalah teori arus balik, di mana dikemukakan oleh Bosch. Dia mengatakan bahwa antara Indonesia ataupun Nusantara dan India itu memberikan pengaruh aktif kepada kebudayaan India yang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena seperti ini. Arus balik ini mempercayai bahwa penduduk Indonesia itu aktif menerima kebudayaan India. Yang dimaksud seperti ini, para pemuda-pemuda yang ada di Nusantara itu pergi ke India dan setelah mempelajari ilmu-ilmu yang ada di India, mereka menyebarkannya ke Indonesia ataupun ke Nusantara. Begitu pula dengan India itu aktif memberikan pengaruh, di mana saat para pelajar itu datang ke India, mereka itu memang memberikan ilmu-ilmunya agar dapat disampaikan ke Nusantara. Jadi dari sini kita dapat menganggap bahwa sebenarnya teori yang paling pas itu adalah teori arus balik, di mana India memberikan pengaruh dan kita Nusantara itu mengambilnya. Maksud mengambilnya ini adalah pergi ke India untuk menuntut ilmu lalu menyebarkannya ke Indonesia ataupun ke Nusantara seperti itu. Selanjutnya teori Brahmana, yaitu yang dikemukakan oleh Van Loor. Van Loor berpendapat bahwa pengaruh Hindu di Nusantara itu karena adanya kaum Brahmana, karena kaum Brahmana ini merupakan kaum yang dapat membaca Weda ataupun memahami Weda. Jadi ada kemungkinan besar mereka lah yang menyebarkan agama Hindu ke Nusantara. Bahkan ada sebuah sekte yang bernama Siwa Siddhanta, yaitu merupakan sebuah kelompok yang dipercaya dapat menghindukan seseorang seperti itu. Tetapi teori Brahmana ini banyak disanggah karena seorang raja di Nusantara tidak akan memahami Weda kecuali adanya bantuan Brahmana. Tetapi kaum Brahmana ini merupakan sebuah kelompok kaum yang tidak diperbolehkan untuk menyeberang pulau. Kalau misalkan tidak bisa menyeberang pulau, otomatis kelompok Brahmana yang ada di India itu tidak mungkin sampai ke Indonesia, ke Nusantara seperti itu.